menyampaikan telah memasukkan alat berat ke dalam kawasan perhutanan sosial. Dalam RDP dengan Komisi B DPRD Labura pada tanggal 30 Juni tahun 2025 turut hadir kuasa hukum dari Johan Cas Muslim Nasution, SH dan Haidir Siregar, SH. Cemi menyampaikan lahan sawit klien mereka seluas 40 ha dijarahi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan KTH Mardesa. Sempat dipertanyakan oleh pimpinan rapat Komisi B Indra Dasopang penggunaan kata penjarahan yang terkesan kasar, namun Muslim Ahmad Nasution SH menjelaskan bahwa oknum yang mengatasnamakan anggota KTH Mardesa tidak terdapat namanya dalam SK Menteri No. Yang ada hanya permohonan adendum dan sampai saat ini belum terbit SK baru dari Kementerian Kehutanan sehingga kami berpendapat mereka tidak memiliki legalitas untuk mengambil hasil panen sawit dari lahan klien kami, maka kami menyebut mereka adalah penjara. Haidir Siregar, SH juga menyampaikan pada Tegel tanggal 21 Mei tahun 2025 menghadiri undangan mediasi di KPH 3 Kisaran yang mana dalam undangan tersebut turut hadir dari Mardesa Kamarul Zaman Hasibuan dan Ricardo dari pihak Johan alias Aseng, dihadiri Haidir Siregar SH selaku penerima kuasa SN. Dengan saudara Johan CS yang diwakili oleh kuasa hukum, dengan ini kami menangguhkan untuk dengar pendapat dua, karena ada beberapa hal yang kami minta melalui KPH 3 juga, camat dan juga kepala desa serta lurah Bedong agar bisa menjembatani agar masing-masing kelompok ini bisa berdamai, karena apapun kita tidak bisa baik secara kelompok ataupun pribadi menduduki wilayah hutan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaik-baiknya wilayah hutan itu sama-sama dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Maka kami harap kami akan menggelar DP2 nanti agar harapan kami segera bisa berdamai pihak Johan CS dan pihak KPH. Masalah sebenarnya apa yang terjadi Pak di lapangan? Masalah yang sebenarnya terjadi sebelum kelompok tani hutan Mardesa berdiri, sudah ada lahan sebesar 40 hektar yang dikuasai saudara Johan CS, dan saat KTH berdiri pada 2018 maka KTH bertanggung jawab tentang lahan tersebut karena lahan tersebut termasuk dalam PH kelompok tani hutan. Nah, permasalahannya bagaimana caranya agar saudara Johan juga tidak dirugikan karena dia sudah berkelanjuran menanam sawit di sana. Dan kami mengharap kelompok tani hutan juga dengan rela mau merekrut Johan sebagai anggota. Kalau Johan sebagai anggota kan selesai kita. Artinya dia juga punya aset selamat karena keterlanjuran memang boleh, dan juga kelompok tani hutan juga mungkin mendapatkan keuntungan untuk membayar pajak-pajak. Itu aja masalahnya. Jadi DPR sendiri apa tidak lanjut selanjutnya? Kami selaku anggota DPR hanya bisa memberikan wawasan kepada kawan-kawan sehingga pertikaian ini bisa diselesaikan tanpa jalur hukum. Nah, kemudian para kedua belah pihak yang bertikai bisa sama-sama menerima. Itu tugas kami. Kami di sini adalah legislasi, tidak bisa menjustis. Cuman kami bisa merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait tentang penyelesaian tersebut. Itu aja Bang ya? Ya.